Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertemu kembali dalam pembelajaran ini. Dan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, baik adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu terdapat banyak sekali kalimah, namun penggolongannya hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, dan yang ketiga adalah kalimah huruf. Jadi dari berbagai macam kalimat tersebut, penggolongannya hanya ada 3 saja, yakni kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimah isim. Karena ini adalah tahap belajar untuk pemula, jadi perlu diketahui adik-adik bahwasannya untuk mempermudah adik-adik mempelajari kalimah isim, itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dilihat dari artinya, dan yang kedua adalah dilihat dari tandanya. Kali ini kita akan membahas kalimah isim yang dilihat dari artinya. Terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah menunjukkan kalimah isim. Yang pertama itu menunjukkan kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, nama benda itu sendiri, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kata benda itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah kata benda yang konkret dan kata benda yang tidak konkret. Untuk yang pertama adalah kata benda yang konkret. Kata benda yang konkret ini adalah kata benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, madrasatun, sekolah. Faslun, kelas. Maktabun, meja. Kursiun, kursi. Kolamun, pena. Yang pertama ini adalah kata benda yang konkret. Contohnya seperti madrasatun, artinya sekolah. Jadi ketika saya mengucapkan madrasatun, sekolah, pasti di bayangan adik-adik sudah membayangkan, oh sekolah itu seperti ini, bentuknya tuh sekolah seperti ini, dan sebagainya. Kemudian contoh lagi, faslun, kelas. Kelas. Jadi adik-adik, ketika saya bilang kelas, adik-adik juga pasti sudah membayangkan kelas itu seperti ini bentuknya. Di dalamnya itu berbagai macam, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Jadi kata benda ini, contoh kata benda ini adalah kata benda yang konkret. Dan ini adalah termasuk kalimah isim. Kemudian ada lagi seperti kitabun, buku, hakibatun, tas. Itu semua juga termasuk kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Karena menunjukkan kata benda. Kemudian yang kedua adalah kata benda yang tidak konkret. Jadi kata benda yang tidak konkret adalah kebalikan dari kata benda yang konkret. Kalau kata benda yang konkret tadi itu bendanya nyata, bisa ditangkap oleh panca indera. Sedangkan kalau kata benda yang tidak konkret ini adalah kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti dorban, pukulan, nasron, pertolongan, farhan, kesenangan, ru'yatan,
penglihatan. Jadi ini semua adalah termasuk kata benda yang tidak konkret. Jadi dari baik contoh yang ini, yang konkret dan yang tidak konkret, ini semuanya termasuk kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Karena menunjukkan kata benda. Jadi untuk penjelasan yang tidak konkret ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena nanti membuat adik-adik semuanya bingung. Cukup adik-adik tahu bahwa kata benda itu termasuk kalimah isim. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Kalau tidak ada, akan saya teruskan pada poin yang kedua. Selanjutnya adalah menunjukkan kata bilangan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kata bilangan. Jadi kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau bilangan. Seperti contoh, wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, al-ula, pertama, asani, kedua, asalis, ketiga. Jadi dalam bahasa Indonesia itu terdapat banyak sekali kata bilangan. Namun di sini saya akan memberi contoh yang poin-poinnya saja yang adik-adik semua pahami. Contoh yang pertama itu wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3. Jadi semuanya ini termasuk kata bilangan. Baik bilangan itu sendiri maupun bilangan bertingkat. Contoh bilangan bertingkat itu seperti al-ula, pertama, asani, kedua, dan asalis, ketiga. Semuanya ini adalah kata bilangan. Contoh lagi seperti jami'un, artinya semuanya. Jami'un ini adalah kata bilangan, yakni bilangan yang tak terhingga. Baik dari wahidun, isnani, salasatun, al-ula, asani, asalis, jami'un, ini semuanya adalah termasuk kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Karena menunjukkan kata bilangan. Kita kasih contoh, seumpama ada pertanyaan seperti ini. Sekarang pelajaran jam keberapa? Kemudian ada yang menjawab, sekarang pelajaran ke-5. Jadi pelajaran ke-5 ini adalah kata bilangan. Jadi kelimanya itu adalah kalimat isim. Kok tahu kalimat isim? Karena menunjukkan kata bilangan. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut poin yang ketiga. Baik, untuk poin yang ketiga adalah menunjukkan kata ganti. Jadi kata ganti itu sendiri adalah kata yang menyatakan, yaitu bisa menggantikan nama orang agar tidak terjadi pengulangan. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu terdapat banyak sekali kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti orang pertama, saya ulangi lagi, di dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Untuk kata ganti orang pertama adalah seperti contoh, ana, saya, nahnu,
kami. Untuk kata ganti orang kedua seperti anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga itu seperti contoh huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Jadi contoh kata ganti orang pertama itu seperti ana, nahnu, yang artinya saya, kami. Kemudian contoh kata ganti orang kedua itu seperti anta dan anti. Kata ganti orang ketiga seperti huwa dan hiya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kata ganti tersebut. Baik kata ganti itu berupa nama orang maupun kepemilikan. Jadi untuk yang kepemilikan contohnya seperti kitabi, kitabku. Kitabku ini adalah kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Karena menunjukkan kata ganti. Contoh lagi. Qalamuka. Pulpenmu. Ini adalah juga kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Karena menunjukkan kata ganti. Misal, gini adik-adik. Saya kasih contoh lagi, misalnya itu maktabi. Artinya mejaku. Ini adalah kalimah isim. Kok tahu kalimah isim? Kalau adik-adik ada yang menjawab ini kata ganti, itu juga benar. Kalau menjawab kata benda, itu juga benar. Karena perlu diketahui adik-adik bahwasannya lafadz maktabi ini itu gabungan dari maktab dan bi. Ya. Untuk yang maktab ini adalah meja artinya. Kemudian ya-nya ini artinya saya atau ku. Ketika adik-adik menjawab, oh itu kata ganti, itu juga benar. Ketika adik menjawab, itu kata benda, itu juga benar. Karena perlu adik-adik tahu bahwa baik dari maktab atau mejaku atau kunya ini, itu semua adalah termasuk kalimah isim. Baik dari kata benda maupun kata bilangan itu semuanya kalimah isim. Untuk selanjutnya adalah poin keempat, yakni menunjukkan keadaan atau sifat. Baik, selanjutnya adalah poin yang keempat, itu menunjukkan keadaan atau sifat. Jadi adik-adik, kata sifat itu sendiri adalah kata yang menyatakan sifat dan watak. Seperti contoh, mahirun, pandai, shadikun, benar, kadhibun, bohong. Atau juga bisa warna-warna, seperti contoh ini, baydou, putih, hamrou, merah, saudau, hitam. Ini semua juga termasuk kata sifat. Jadi seperti baydou sifatnya putih, hamrou sifatnya merah, mahirun dia yang pandai atau pintar, itu semuanya menunjukkan kata sifat. Jadi perlu adik-adik tahu bahwa kata sifat atau menunjukkan keadaan atau sifat ini adalah termasuk kalimah isim. Itu untuk poin yang keempat. Selanjutnya adalah poin yang kelima. Poin yang kelima ini adalah menunjukkan keterangan.
Untuk kata keterangan ini sendiri adalah yaitu kalimah yang menjelaskan bagian kata yang menjelaskan bagian dari kalimah. Poin yang kelima ini adalah menunjukkan keterangan. Kata keterangan ini adalah kata yang menjelaskan bagian dari kalimah. Seperti contoh, amamal bait, di depan rumah. Jadi, kata keterangan ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan dzaraf. Contohnya amamal bait, di depan rumah. Contoh lagi, waro al bait, di belakang rumah. Contoh lagi, tahta syajari, di bawah pohon. Ini semua adalah kata keterangan. Lebih tepatnya lagi itu menunjukkan keterangan tempat, yang mana dalam bahasa Arab itu disebut dengan dzaraf makan. Jadi contoh waro al bait, amamal bait, tahta syajari, ini semuanya adalah termasuk kata keterangan, yang mana lebih tepatnya lagi itu menunjukkan keterangan tempat, yaitu dalam bahasa Arabnya disebut dengan dzaraf makan atau menunjukkan keterangan tempat. Contoh lagi adik-adik seperti sobahan, pagi hari, naharon, siang hari, masaan, sore hari. Ini semua juga termasuk kata keterangan. Lebih tepatnya lagi menunjukkan keterangan waktu, yang mana dalam bahasa Arab itu disebut dengan dzaraf zaman atau menunjukkan keterangan waktu. Jadi saya ulangi lagi adik-adik bahwa di dalam bahasa Arab kata keterangan itu disebut juga dengan dzaraf, yang mana dzaraf itu dibagi menjadi dua, ada dzaraf zaman, dzaraf makan yang menunjukkan keterangan tempat, dan dzaraf zaman yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi mulai dari awal tadi yang menunjukkan kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata sifat, dan kata keterangan ini semuanya adalah cara mengetahui kalimat isim yang dilihat dari artinya. Sudah paham adik-adik? Saya kira sudah paham. Mungkin cukup materi hari ini tentang cara mengetahui kalimat isim yang dilihat dari artinya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi pendalaman materi. Baik, kali ini adalah sesi pendalaman materi. Saya akan memberi beberapa soal kepada adik-adik semua yang ada di sini. Namun sebelum saya memberikan soal, saya akan memberikan contoh cara mengerjakannya atau cara menjawabnya ya. Jadi untuk yang pertama ini, contohnya babun, pintu. Ini adalah termasuk kalimat isim. Jadi kalian menjawabnya begini. Babun pintu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Nomor 2 adalah homisatun, kelima. Jadi ini adalah kata bilangan. Cara mengerjakannya adalah kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Kemudian nomor 3 adalah huwa, dia. Adalah kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Keempat, baidou, putih. Kalimat isim karena menunjukkan kata sifat. Dan yang terakhir adalah amamal bait.
Di depan rumah. Ini adalah kalimat isim karena menunjukkan kata keterangan. Jadi, adik-adik nanti ketika menjawab soal, dilihat contoh-contoh seperti ini. Ketika soal itu termasuk kata bilangan, berarti contohnya khomisatun, kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Ketika termasuk kata benda, ya dijawab kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Ketika kata ganti, ya kalimat isim karena menunjukkan kata ganti, dan seterusnya. Paham ya adik-adik? Baik, soal yang pertama. Saya tulis soalnya dulu semuanya. Dan ini adalah soal-soalnya ada 10 ya. Nanti bila adik-adik ingin menjawabnya, langsung acungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah syajaratun, pohon. Hida. Syajaratun kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Baik, benar sekali. Jadi syajaratun, pohon itu termasuk kata benda karena di bayangan adik-adik sudah membayangkan pohon itu, oh bentuknya seperti ini. Paham ya? Kemudian soal yang kedua. Antum. Kalian. Madin. Antum, kalian. Kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Baik, benar sekali. Jadi kalian ini juga termasuk kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Kemudian soal yang ketiga, sofra'u, kuning. Nanda. Safra'u kalimat isim karena menunjukkan kata sifat. Benar sekali. Jadi warna-warna itu juga termasuk kalimat isim karena menunjukkan kata sifat. Sifatnya itu berarti warna kuning, seperti itu. Paham ya? Kemudian soal nomor 4. Tahtal maktabi, di bawah meja. Zahra. Tahtal maktabi, di bawah Maktabi kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Diulangi lagi jawabannya. Kalimat isim karena menunjukkan kata keterangan. Benar sekali. Jadi tahtal maktabi ini adalah artinya di bawah meja. Itu menunjukkan keterangan tempat ya. Lebih tepatnya itu menunjukkan keterangan tempat. Jadi jawabannya adalah kalimat isim karena menunjukkan kata keterangan. Benar sekali jawabannya. Soal yang kelima adalah al-ula, pertama. Umam. Al-ula kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Baik, benar sekali. Jadi untuk al-ula ini adalah kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Termasuk bilangan bertingkat ya.
Kemudian soal selanjutnya adalah hiya, artinya dia. Vina. Iya, kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Benar sekali. Hiya, huwa, antum itu tadi termasuk kata ganti dan juga itu menunjukkan kalimat isim. Paham ya adik-adik? Soal selanjutnya adalah kursiun. Kursi. Hilmi. Kursiun kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Benar sekali. Jadi kursiun ini adalah kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Ketika saya bilang kursi, pasti di bayangan adik-adik sudah membayangkan, oh kursi itu seperti ini bentuknya, kursi itu begini. Kalian sudah pasti bisa membayangkan. Karena itu kursi ini termasuk kata benda. Baik. Soal selanjutnya adalah kaslanu, pemalas. Eli. Kaslanu, pemalas. Kaslanu kalimat isim karena menunjukkan kata sifat. Baik, benar sekali. Jadi pemalas ini adalah termasuk kalimat isim karena menunjukkan kata sifat. Jadi sifatnya itu pemalas, seperti itu nggih. Kemudian soal yang selanjutnya itu adalah asadisatu, keenam. Baik. Asadisatu kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Benar sekali. Jadi asadisatu ini juga termasuk kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan. Bilangan ke-6 lebih tepatnya. Untuk soal yang terakhir adalah bijiwaril bait, di samping rumah. Kailah. Bijiwaril bait, di samping rumah. Waril bait kalimat isim karena menunjukkan kata keterangan. Benar sekali. Jadi bijiwaril bait ini juga termasuk kalimat isim karena menunjukkan kata keterangan. Lebih tepatnya itu menunjukkan keterangan tempat di samping rumah. Jadi ini adalah beberapa soal tentang kalimat isim yang dilihat dari artinya. Saya kira adik-adik sudah paham tentang kalimat isim yang dilihat dari artinya. Dari soal-soal tadi adik-adik sudah cukup benar menjawabnya. Jadi saya kira cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.